Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua ya. Senang sekali hari ini kita bisa berjumpa secara maya dalam mata kuliah Bahasa Indonesia lagi. Nah, di minggu ini kita sudah masuk pada bagian akhir dari sebuah karya ilmiah. Kita sebut bagian akhir ini sebagai bagian penutup. Nah, berkaitan dengan tulisan yang kalian proses saat ini, yaitu esai, di bagian penutup esai, itu di dalamnya mengandung simpulan dan saran. Ya, meskipun esai ini merupakan tulisan semi ilmiah, tetapi di dalamnya juga terdapat bagian penutup seperti karya ilmiah yang lain. Nah, di contoh saya sebelumnya saat bagian pendahuluan sampai isi, saya memakai contoh dari tulisan saya yang berjudul pemanfaatan media Padlet ya. Maka di bagian penutup ini saya kembali menggunakan contoh tersebut masih dalam tulisan saya itu ya. Di tulisan saya ini bagian penutupnya saya mulai dengan simpulan dulu. Nah, di sini saya mulai kalimat simpulan saya dengan kalimat dengan memanfaatkan Padlet, semua teks eksplanasi bla 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 bla. Di bagian sebelumnya ini merupakan bagian isi. Saya di sini masih menjelaskan tentang Padlet itu bagaimana bisa diatur dan seterusnya. Lalu di paragraf berikutnya langsung saya masuk pada simpulannya dengan memanfaatkan Padlet, semua teks eksplanasi bla bla bla. Jadi di dalam esai setiap bagian itu tidak dipisahkan dengan subbab ya. Di dalam bagian penutup juga seperti itu. Jadi setelah bagian isi, paragraf berikutnya kalian langsung masuk pada simpulan. Jadi tidak perlu ada subbab bagian penutup, tidak seperti itu ya. Berbeda jika di dalam karya ilmiah seperti makalah, laporan penelitian dan seterusnya. Itu pasti dipisahkan dengan bab 3, bab 4, bab penutup, pokoknya begitu. Nah, di dalam esai tidak seperti itu ya, karena ini sifatnya semi ilmiah. Jadi kalian langsung saja sampaikan di paragraf berikutnya tentang apa yang menjadi simpulan dari tulisan kalian. Dari awal di bagian pendahuluan sampai bagian isi, kalian sudah mengupas semua hal yang berkaitan dengan topik yang kalian pilih. Nah, masuk pada bagian penutup, langsung kalian sampaikan pendapat akhir kalian berkaitan dengan semua yang sudah disampaikan. Nah, di sini perlu kalian ketahui dan dipahami betul bahwa simpulan dan ringkasan atau rangkuman itu berbeda. Ya, simpulan dan ringkasan itu berbeda. Kalau simpulan merupakan pendapat akhir yang mencakup keseluruhan dari tulisan yang sudah disampaikan. Jadi pendapat akhir ini itu merupakan kalimat baru, merupakan pendapat baru, pendapat akhir yang mencakup keseluruhan dari yang sudah disampaikan. Nah, ini berbeda dengan ringkasan atau rangkuman ya. Ringkasan dan rangkuman ini sama. Kalau ringkasan dan rangkuman itu merupakan bentuk ringkas atau bentuk singkat dari sebuah tulisan. Bentuk ringkasnya ya. Nah, itu kita pahami bahwa cara membuat bentuk ringkas itu dengan mengambil bagian-bagian penting dari tulisan yang sudah kita sampaikan. Berarti kita salin bagian penting itu lalu kita tempelkan di bagian ringkasan. Nah, itu namanya ringkasan atau rangkuman. Jadi kalau simpulan itu membuat kalimat baru yang mencakup keseluruhan yang sudah disampaikan, sedangkan ringkasan itu menyalin bagian-bagian penting dan disatukan di dalam bagian ringkasan. Begitu ya, jangan sampai kalian
kalian tidak mampu membedakan keduanya. Nah, untuk di esai sendiri, bagian penutupnya merupakan simpulan dan juga nanti ditambahkan saran atau rekomendasi ya. Nah, simpulan berarti nanti di esai kalian silahkan kalian buat kalimat baru yang berisi pendapat akhir yang mencakup keseluruhan dari tulisan yang sudah kalian sampaikan. Begitu ya, ini saya contohkan seperti ini satu paragraf. Lalu berikutnya ada paragraf lagi. Dengan demikian, ini masih melanjutkan paragraf sebelumnya. Pemanfaatan media Padlet dalam pembelajaran menulis teks eksplanasi, bla bla bla. Dan seterusnya ya. Lalu di akhir paragraf ini, saya berikan rekomendasi. Mulai dari sini, media Padlet ini sangat menunjang pembelajaran jarak jauh menulis teks eksplanasi. Oleh sebab itu diharapkan. Nah, ini ada kata diharapkan. Setiap guru dapat memaksimalkan bla bla bla. Ini berarti saya memberikan saran atau rekomendasi kepada pembaca saya. Nah, begitupun kalian nanti di akhir bagian penutup setelah kalian menyampaikan simpulan, berikan rekomendasi atau saran berkaitan dengan topik yang sudah kalian bahas. Dengan demikian, pembaca dari tulisan kalian itu setelah selesai membaca tulisan kalian akan berpikir ulang, oh iya ya, berarti saya harusnya begini, berarti ini memang harus diterapkan dan seterusnya. Jadi mereka akan ada pemikiran baru tentang topik yang baru saja kalian sajikan itu. Gitu. Kalau hanya simpulan saja selesai membaca tulisan kalian ya sudah selesai tanpa ada tindak lanjut lagi gitu. Jadi dengan kalian memasukkan saran atau rekomendasi, pembaca akan berpikir ulang untuk mengkaji topik yang sama dengan yang sudah kalian sampaikan itu. Begitu ya. Jadi minggu ini silahkan kalian siapkan bagian penutup. Lanjutkan tulisan yang kemarin sudah kalian ubah itu pada bagian penutup ini. Nah, kemarin banyak juga pertanyaan yang masuk ke saya. Jika bagian isi, bagian pendahuluan juga banyak yang direvisi, lalu apakah harus dikirim ulang ke Google Classroom dan juga Vclass? Tidak perlu. Namun perubahan itu, bagian pendahuluan dan bagian isi yang sudah kalian revisi ulang, itu yang kalian lanjutkan ke bagian penutup. Jadi tulisan yang sudah direvisi itu menjadi tulisan kalian, tulisan akhir kalian, dan kalian lanjutkan untuk menuliskan bagian selanjutnya. Gitu ya. Nanti di akhir pengumpulannya berarti tulisan kalian sudah tulisan yang revisi akhir kalian. Gitu. Ya, nanti di akhir tetap akan saya minta mengirimkan hasil akhir dari tulisan kalian. Jadi sudah melalui proses revisi. Nanti di minggu berapa ya? Ini minggu ke-13, berarti minggu ke-14, minggu depan kita bahas kutipan dan daftar referensi berkaitan dengan penggunaan Mendeley juga ya. Setelah itu minggu ke-15 ya, nanti saya informasikan lebih lanjut lah detailnya bagaimana. Tapi nanti di akhir tetap saya minta untuk mengumpulkan tulisan akhir kalian yang sudah melalui proses revisi, dan revisi. Gitu ya. Semoga materi ini bisa bermanfaat dan bisa menunjang proses penulisan kalian, juga bisa membuat kita semua menjadi lebih baik dari hari ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.